Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bertemu, doa dulu yang kita sampaikan, doa berdoa. Ustaz doakan santri, santri doakan Ustaz. Selamat, rahmat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada doa lain kalau sudah selamat, rahmat, berkah, lengkap. Bismillah, alhamdulillah, wahdah, salatu wa sallam ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ustadz, para kiai yang hadir, para santri, alumni pondok pesantren Nurul Talimin, bukan alumni aliyah, bukan sanawiyah, alumni pondok pesantren. Sebelum saya menyampaikan semua, terima kasih kepada sponsor-sponsor, penggerak-penggerak, dan yang hadir, para santri kita yang hadir, yang meninggalkan segala kesibukannya, menghargai undangan, menghargai pesantren. Karena soal serius tadi di bawah Ustaz Khairul baca Quran tadi tentang berapa kali ittaqullah, maka tiap Jumat serius dalam masalah takwa. Ya, serius benar-benar. Nah, itu lampu gini nih. Jangan pernah ragu melaksanakan kebaikan, silaturahim ini kebaikan. Betul nggak? Ya, anak-anak jangan ribut yang belakang. Hei, ya. Yang perlu ditanamkan kepada junior kita, Pak Mustaqim, jangan pernah ragu melakukan kebaikan. Jangan memberi buah, walaupun dikit kebaikan, silaturahim. Asra'ul khairi jaza'an al-birru wa silaturahim. Kalau kamu ingin melihat balasan di dunia sudah dibalas, adalah kebaikan silaturahim. Kebaikan apa? Silaturahim. Janganlah memberi buah atau ya apa daya, nggak bisa. Sudah berhasil mengumpulkan orang hampir 100 orang. Alhamdulillah. Karena dadakan, aku saja kasih tahu sudah dekat. Enggak apa-apa untuk aku ada jadwal lain. Alhamdulillah ada yang mau menggerakkan. Alhamdulillah. Bisa tahu bagaimana manfaat silaturahim? Sudah lama nggak ketemu dengan Imam Rupi ini di rantau. Yang belum di tahun berapa aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas lanjut di batin tuh di sana kayaknya ya. Lanjut di Bengkulu, lanjut ketemu saat ini. Kalau yang baru-baru ada usah lagi, apalagi ya yang lama-lama tahun berapa punya apa lagi yang Rupi? Hah? Nah kemudian sejarah supaya Rioni ini ada pemahaman tentang pesantren, bukan langsung begini, ada sejarah. Banyak orang bangun pondok langsung jadi 10 tingkat, nggak ada sejarah. Kalau kita dari nol, sejarahnya kita dikasih lama ngajar ngaji, ada sekolah tinggal di sini, udah jadi utang. Dipinjamkan sama saya, berani nggak? Enggak berani, kita tepas, kita buka TPA. Makanya Kiai Mustaqim sekarang sudah punya pondok pesantren di Talang Sawah. Kenapa kita ajak beliau ini? Selain beliau Kiai, beliau bukan alumni tapi lahir di Raudatul Muta'allimin. Amin Allahumma. Sejarah panjang ini beliau ini, ya. Alumni yang tidak pernah ingat ini, yang diundang kau usah TPA lagi, alumni pondok pesantren. Saya masih memori saya masih diberikan Allah. Amrizal ini udah jadi kiai di tempat Subang. Beliaulah orang pertama yang sudah percaya dengan saya, keluarga istri Pak Mustaqim ini. Saya baru buka TPA, orang Talang Sawah sudah berbondong-bondong buat gubuk sendiri. Ini sejarah yang dicatat dengan Amrizal ya. Membuat gubuk sendiri di belakang madrasah sanawiyah ini. Ya. Nebas buat gubuk sendiri, mau masak sendiri, pokoknya kalau nggak salah waktu itu orang itu 10 laki-laki, beberapa ya, sekitar 12 perempuan. Jadi gue kenal ini, belum beli ini mau percaya, ini Talang Sawah mau percaya.
tak percaya mondok anak-anak ya. Kalau lingkungan ini tidak usah dibilang 10 yang laki-laki 12 perempuan, lingkungan pesantren tepeng-tepeng tuh dijilat anjing putih macam itu ya, ramai capek ya, orang-orang telaten tadi situ. Setiap pengajian akbar orang tanah sawah ini walinya saya nggak perlu pesan kue, nelpon saja. Adi mau ginang, adi mau pipang, adi mau macam-macam. Pokoknya mau di kue dibeli pengajian akbar. Ngandalkan masyarakat tahun sawah. Ini sejarah nggak boleh dihilangkan ini, nggak boleh dihilangkan. Ada Afrizal saksinya hari ini, belum masuk ke top sakim ini, baru yang pertama dulu supaya kalian tahu dicatat dalam sejarah. Kadang payah no, paksa bojok di mau ada kamu dia bojok kalau mau buka katakan anak-anakku, kamu itu harus buat sejarah. Azizah Syarifah, ayahku orang biasa tapi luar biasa. Ayahku tidak sekolah tapi bisa membuat sekolah, motivasi yang lain maksud. Bukanlah kita tidak usah sekolah. Hanya payah nunggu anak-anak nulis ke situ, dia tulis. Baik paksa pokok dari diri mudah-mudahan soal ikhlas sampai yang tahu, ya kan? Gak apa. Woi, ayahku tak sekolah, mau sekolah. Ayahku orang biasa, luar biasa. Ini bagus sama keluarga itu, ya kan? Paham dong? Amrizal, ada Karsono ini hadir. Karsono ini udah jadi pegawai negeri di Barat ya? Udah diangkat? Udah diangkat. Walaupun beberapa waktu yang lalu sebelum diangkat sempat nangis-nangis juga kesini curhat, ya kan? Habis curhat baru ini ketemu lagi, Allah dipanggil Allah sudah jadi pegawai. Amin Allah. Itu hikmahnya berkahnya Karsono. Ya, malam ini yang tadi saya Karsono. Ini ingin mengeluarkan memori masa lalunya Karsono. Karena ibu masih dengar, masih hafal betul ibu tuh. Andalan kami kalau malam muhadarah Karsono dulu hidupku. Masih apa lah? Masih? Ya. Sudah ya. Sudah lupa sih. Ya, ya. Apa? Dikit aja. Dikit aja. Ya. Dulu hidupku kau miskin papa, bagaikan orang termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Nah, terima kasih. Kenapa lagu ini berkumandang? Ini sejarah saya masa kecil, ya kan? Dilakukan sama Karsono, jadi kenangan sampai saat ini. Tiada untuk ganti pakaian. Saya dulu gitu. Hanya cuma yang bekat ibadah. Namun ku rasa masih beruntung, ku punya sarung buat sembahyang. Jadi kecil kain terus malam-malam. Untung ada kain dulu itu, ya kan? Tidur siok saja, tidak terus. Untung ada orang tua, untung ada seorang wanita tokoh pendidikan. Jadi yang dia diusir, mudah-mudahan keras betul mendidik saya untuk ngaji. Kamu harus ngaji. Nah makanya Karsono membawakan lagu sampai hari ini teringat sama saya. Biar ku miskin, ku tak pernah putus asa. Ya kan? Dihina oleh kiai-kiai, dia apa ilmunya? Tahu ilmunya nak buat santren, ya kan? Woi reuni, betul kan? Penting reuni ini cerita. Tadi udah cerita dengan Musnah, ya. Belum sempurna dengan kabar S2 dunia terang.
belum mengaku mimpin pondok ada didatangi di Saudi di donatur. Gitu dulu, masya Allah. Ya, malam berdoa, siang berusaha. Puji dan syukur alhamdulillah. RM1, RM2, RM3, RM4 ditantang siapa alumni yang mau bikin pondok, disiapkan tanah di Hulu, sudah kita rintis RM4. Kalau omongan kita di belakang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kasar dengan Amrizal sejarah pertama belum ada orang percaya. Dia betul sama orang percaya. Makanya Nabi ditinggal Khadijah, sedihnya luar biasa. Jangan kita kaget kalau orang tinggal istri meninggal dunia dia sedih. Tapi sedihnya karena iman. Karena Khadijah orang pertama yang percaya dengan Nabi. Khadijah menghabiskan hartanya untuk Nabi yang lain belum jadi Nabi. Dia waktu itu belum jadi Nabi Rasul. Makanya ditinggal peralatan hebat. Kalau ziarah kubur, Nabi itu ngobrol di kuburan, bukan minta ke kubur. Aku ngobrol dulu kembali balik kepada kuburan dongku. Dong, ternyata menganggap apa itu sampai itu. Khadijah itu Nabi kalau ziarah di kubur, Khadijah kubur. Wanita dengan Khadijah luar biasa. Nah ini, jadi dalam sawah bersejarah. Amrizal untuk ada saksi sejarah ya. Berapa kali aku melihat si Rasiwan sama Ridwan belum semua. Nah, murid sudah banyak sekali, kelas-kelas penuh. Akhir saya lobby kepada Ustaz Samsuri, tolong kirim Ustaz di Jawa Timur. Saya selalu merasa kurang ilmu. Bukan mau saingkan tentang ilmu, tapi selalu dia ada buku maksudnya. Walaupun saya profesor kalau sendiri nggak akan jadi. Dikirimlah seorang ustaz yang kawakan, Ustaz Mustaqim. Ini kalau orang mau tahu biar Mustaqim takdir Allah. Alhamdulillah pulang tanah sawah, ngambil orang tanah sawah. Keluarga yang pondok tadi sekarang sudah melahirkan pondok pula, Pondok Muta'alimin, dibuat nama Hidayatul Muqtadiin. Ya kan ya? Hidayah. Alhamdulillah sampai hari ini beliau dapat dikontak untuk pesantren selalu hadir. Mudah-mudahan menjadi jariah, menjadi ilmu bagi Ustaz Mustaqim. Amin Allahumma. Nah akhirnya kita beranjak Mustaqim, kita beranjak membuat beli tanah dulu 93 ya di atas ini sama Pak Ustaz Mustaqim ya 93. Akhirnya 94 kalau nggak salah beli tanah, langsung gali pondasi, langsung masang pondasi gedung MTS depan itu. 95 bulan 6 kalau nggak salah tanggal 18 kita mendirikan, ngundang orang-orang kemenang, ngundang bupati untuk meletakkan batu pertama untuk pesantren Raudatul Muta'alimin. Kata Pak Ferdinand Ahmad kemenang mau nggak cukup pesantren itu hanya bangun gedung, harus ada masjid. Bulan depan lo modern gedung MTS setelah meletakkan batu pertama masjid. Terus daerahnya tahun 96 ya kita bukalah MTS Raudatul Muta'alimin. 98 langsung mendirikan aliyah. Kenapa? Biar alumni kita jangan kemana-mana. Ada sejarah lama yang perlu kalian ketahui. Ada Ustaz Subai, ya cerita udah lo ini lo masuk ke itu ya. Ustaz Subai memang bapaknya sudah punya pondok pesantren. Beliau saya antar ke MTS Al-Fajar dulu waktu belum ada MTS kita. Al-Fajar begitu beliau tamat di Al-Fajar sama dengan MTS kita, langsung murid pertama Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin. Dulu gedungnya gubuk bambu ala rumah Minang, atasnya tempat guru, bawahnya tempat belajar aliyah. Karena Senawiyah ada kelas ya, aliyah belum ada kelas bambu zaman itu. Saya fotonya dihilangkan ya. Inilah Ustaz Subai. Ini yang hadir alumni pertama yang saya ingat. Coba satu lagi mana? Sulida. Ada Sulida? Ini
alumni pertama ini Subai ke Sulida. Belum dihitung pemegang, kita tahu pemegang ya. Tuh, daripada belum ini yang apa namanya si Sulida sama Subai. Warianti tak datang ya. Sulida bawa Warianti. Warianti ini tapi begini walaupun dekat ke Waria ya, begini kan. Waria sekarang sudah menjadi pegawai negeri guru SD di Gunung Meraksa Alam Padang. Itu bauan Sulida. Alumni Pak Haji Bincang. Ya Sulida Subai saksi sejarah alumni pertama ya. Supaya kalian semuanya tahu. Kemudian yang berikutnya nggak bisa saya sebut satu persatu, banyak sekali yang hadir hari ini. Alhamdulillah muncullah grup kedua apakah Oktana TV. Abang TV grup kedua Alia, bukan angkatan kedua Alia. Itu jadi hanya satu kedua dari si TW Amin Oktan di satu angkatan ya. Nah ini agak lumayan juga ini angkatan ini bau mana di naik bis ke Karang nunggu di Simpang 4 berapa orang itu 7 orang Oktan, Rusman, Aminur Rahman, TW Zoldari TW ke IAIN ya Zoldari sama lagi di Pak Bagio, lautan Pak Bagio pokoknya dari nama petunjuk maksudnya ku bawa ke Darul Fatah, makan Darul Fatah. Waktu itu masih naik bis, nggak punya mobil, nggak punya rental, duit menghemat. Ku ajak singgah ke rumah makan Danau Kembar. Kalau udah sampai dikeluarkan di pondok, kamu mas juga makanan gitu. Ya Allah, itu malah. Ya nggak asal sekitar juga masih tinggal lah sampai saat ini. Ada diangkat dulu masih bagus terus diarahin dimasukkanlah ke Darul Fatah untuk kader kita. Alhamdulillah hari ini sudah menjadi Ustadz Pondok Pesantren Rodatul Muta'alimin. Berikutnya sebelum kalian pertama ada sejarah murid-murid luar Santi ini murid kami di SMP boleh aku di SMP dan di SMP mondok di RM lama-lama pindah ke RM apa yang nak terjadi kamu kata nanti rakyat ini apa ada ustadz 2 orang saya ambil dalam Padang. Satu Minhar, doakan beliau almarhum, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ustadz Minhar, ini kasih isi perjuangan di bawah tahun sini. Sebab apa? Kalau saksi, tangan ngomong ketika jadi saksi secara fisik. Secara umum bumi akan menjadi saksi. Mungkin ini duit 100.000 di calon bupati, pasti kita beruntung. Mas calon bupati 100, kan ada. Tapi kalau Allah sebesar debu ditabung kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Dia dikasih isi perjuangan kamu kali ini. Apalagi jadi sponsor. Tapi dalilnya man dalla ala khairin ya masya nunjukkan mendekatikan dia kebaikan. Luar biasa. Jadi jemaah kalian maksud tahu tadi ada 2 Bang Ustaz namanya Menharude dan Idi Warsa alumni daripada Dalam Padang Kepnu Dalam Padang. Setelah setahun 2 tahun di sini maklumlah punya merasa jenuh ya akhirnya Minhar berangkat mondok lagi ke Lerboyo. Ini sejarah perlu catat ya. Ini Warsa balik kepada dusun di Metuin di Bapangnya di Rejang Lepung. Lama-lama ini Warsa kirim pesan sudah disekolahkan pemerintah, doktor, lama-lama disekolahkan lagi muncul profesor. Begitu dia profesor termuda, minta doa lagi ke sini supaya dia nak nyalon rektor. Baiklah, alhamdulillah jadi rektor. Siapa anak kamu nak kuliah ke Rejang Lepung, boleh hubungi kami atau boleh hubungi di Warsa. Insya Allah dikatakan dari RM di rumah. Amin Allahumma.
sejarah supaya kamu tahu. Adil bukan ya. Suka kalian boyo, suka menjadi rektor sampai main lagi. Amin Allahumma. Nah, para ustadz dan ustadzah nggak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya sejarah doa kita semua. Ada tadi jauh-jauh mungkin mau kuliah di mana di Jakarta, ya datang. Kita harus berbaik satu kayak ini datang. Mau ketemu orang tuanya aja lebaran dia nggak sempat. Apalagi reuni nanti tahun depan saya minta disebar lagi, disponsori lagi, namakan reuni kita ini, namakan ikatan kita ini. Kalau reuni kan pertemuan, tapi kalau ada ikatannya kan gitu. Kita adakan di lapangan baru Pondok Pesantren, pakai tenda nanti tahun depan. Makanya berapa bulan sebelumnya lebih ada bintang tamu. Seandainya koordinasi dulu dengan saya, kita undang ini WhatsApp profesor kita, Profesor Saripudin bersejarah dengan kita, ya kawan pondok kita. Jadi tahun depan diupayakan tingkatkan di lapangan. Pesan kami, kalian harus ngerti, harus memahami. Tiap datang ke pondok ini jangan sekedar datang. Telah 29 tahun berdiri, ribuan santri tamat, ribuan santri baca Quran, ribuan ulama datang sini. Kamu sembahyang di masjid sini, jangan minta doa ke Ustaz, langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan keberkahan ya Allah, pondok ini ya Allah, Kau berkahi ya Allah, lah berapa ribu ya Allah, doa di sini. Kabulkan doaku. Harus pintar, harus cerdas. Datang harus berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku dari kepanjang sampai ke Selma mulai. Jadi kemarin ada yang menyalon DPR, malumlah gitu. Mania pada Selma gitu. Mani campuran pernah sakit. Kemilinian kepilih mana bangun mau berduit tanian. Ini kan Selma gitu ya, insyaallah. Yang Selma. Sebelum ku akhiri, jangan lupa guru-guru bersejarah, guru-guru lama. Lo masuk, nah, Ustaz Sudi Gunawan. Dulu kan kamu Jamilah tuh. Jamilah dulu kan kamu udah berutang. Jangan main Jamilah guru lama gitu. Cuma tadi calon ke DPR lari, pelakuan membantu, ya. Jangan hancur. Kepala periode, Masya Allah ya. Guru lama Jamilah geroknya Pak ini ada Ais Kordana, ada Panahuddin Bahja, ingat bagus kan? Tak lagi tuh ya. Adapun Rana Nasrullah sekarang pimpin pondok pesantren di Muaraenim, alumni Malaysia, alumni Sudan, tapi di pondok kita ini Jamilah ini guru lama ingatan ya. Dulu mana kabar ya? Jamilah apa kabar dulu mana? Oh ya, Pak Jamilah dulu bukan sarjana pendidikan, ya kan? Maka kalian daftar. Artinya guru lama masuk di kelas Sulidan loh. Jamilah belum kalau masuk di itu guru lama setahun kamu lihat masih baru ya.